Hai Minggu, lanjut belajar yuk. Belajar apa nih kita? Kita bakal belajar vokal tunggal ya. BTW sorry agak berisik karena lagi hujan di sini, maklum lah ya. YouTuber pemula, jadi ya alatnya seadanya aja. Yang penting ilmunya ya kan. Nah, sebelum kita belajar tentang cara pelafalan vokal tunggal, aku mau kasih tahu dulu nih urutan belajarnya gimana. Jadi kalian karena masih buta Hangul, ikutin step-step aku aja. Jadi yang dipelajari dulu itu adalah vokal tunggal. Habis bentar aku ketik aku buletin aja. Jadi yang pertama itu vokal tunggal, setelah itu vokal ganda, setelah itu konsonan tunggal, baru konsonan ganda. Jadi intinya kalian itu fokus hafalin bentuk tulisan dan pelafalan dari huruf vokal dulu, habis itu baru konsonan. Kalau misalkan ada yang bertanya, kalau aku mau ngafalin konsonan dulu boleh nggak? Gini lur, gini wir, bukannya nggak boleh, cuma nanti agak ribet gitu. Ribetnya gimana? Nanti kalian malah agak susah nyusun-nyusun apa sih namanya, nyusun kosakata gitu. Jadi kayak vokal sama konsonan mau kalian gabung nanti agak susah. Jadi ikutin step aku aja. So kita belajar dulu pelafalan huruf vokal, setelah itu baru konsonan. Oke, sekarang kita belajar pelafalan huruf vokal tunggal yuk. Tulisannya udah hilang ya, vokal tunggal ya. Sekarang kita belajar. Oke, next lur. Jadi ini vokal tunggal itu totalnya ada 10 ya teman-teman. Vokal tunggal itu totalnya ada 10. Kalau nggak percaya dihitung aja. Nah, ini tuh bentuk-bentuk huruf aslinya ya. Bentuk-bentuk huruf asli. Tapi jangan lupa kalau kalian mau menulis ya, kalau mau menulis itu tidak bisa seperti ini, tapi mereka harus ada temennya. Siapa temennya? Bulat-bulat, tahu bulat ini ya. Jadi posisi bulat ini kalian harus perhatikan ya. Misalkan huruf ini itu posisi bulatannya di atas, yang ini posisi bulatannya di samping kiri, itu kalian hafalkan. Kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa yang satu di atas, kenapa yang satu di samping, udah dari sananya seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja, nggak usah nambah beban pikiran. Intinya pesan dari aku, hafalin bentuk hurufnya sekaligus posisi si buletan ini. Jadi antara ini ya, antara ini dan ini pelafalannya nggak ada yang beda, sama 100%. Cuma kalau kita mau menulis huruf vokal aja wajib menulis buletan, jadi tambahin ini. Ibaratkan gini aja deh, huruf vokal ini kita ibaratkan sebagai cewek. Cewek kalau mau kemana-mana harus ditemenin sama mamanya, jadi buletan ini kita anggap sebagai mamanya. So intinya harus ada si mama dan si anak, mereka harus berbarengan. Oke, dihafalin ya posisi buletannya ada di mana ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan huruf konsonan. Maka dari itu hafalin posisi buletannya ada di mana. Nah, sebenarnya aku tuh nggak suka banget dengan yang namanya romanization. Romanization itu huruf Latin yang kalian coba perhatikan nih, ada tulisan alfabetnya kan, ini dinamakan huruf Latin atau romanization. Kenapa aku nggak suka? Karena begini Minggu, gini contohnya seperti ini teman-teman. Ini pelafalannya itu oke, pelafalannya Nah di sini aku tulis huruf latinnya seperti ini, jadi ada stripnya di atas. Nah tempat lain bisa aja menulis aja. Kalau kalian itu fokusnya tidak ke cara pelafalannya, jadi kalian fokusnya itu melihat tulisan romanization seperti ini, nanti yang kalian bahas itu adalah hal-hal yang nggak penting. Misalkan seperti ini, loh di SWS kok tulisan ini, tulisan latinnya kok seperti ini, ada garisnya, di tempat lain kok ini, jadi yang benar yang mana? Contoh lain lagi, misalkan ini tidak termasuk vokal tunggal ya, tapi dia termasuk vokal ganda. Nah, tulisan latinnya aku tulis seperti ini ya. Nah, bisa aja di tempat lain tulisannya seperti ini. Ui seperti ini. Seperti yang aku bilang, kalau kalian fokusnya ke tulisan-tulisan Latin seperti ini, nanti kalian mempermasalahkan hal yang nggak penting. Di SOS kok tulisannya seperti ini, di tempat lain kok seperti ini, yang benar yang mana? Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya, yang namanya romanization atau tulisan Latin seperti ini itu penulisannya nggak ada aturan.
Jadi terserah kita bebas mau nulisnya kayak gimana ya. Jadi ini nggak usah terlalu diperhatikan, nggak usah terlalu dipikirin. Ini cuma gambaran aja secara sekilas cara baca huruf konsonan itu kalau dalam alfabet seperti apa. Cuma sekilas aja. Jadi intinya kalian perhatikan tulisan Hanggelnya dan dengarkan cara bacanya. Jadi dengerin ya, mendengarkan, jangan nyimak tulisannya ya, mendengarkan. Oke, sekarang kita belajar tentang cara pelafalannya ya. Jadi kalian bener-bener nyimak cara pelafalannya gimana, karena aku nanti nggak kasih tulisan Latin. Tadi kayak ini tulisan Latinnya aku nggak kasih ya teman-teman. Jadi kalian harus fokus mendengarkan. Pokoknya murid-murid yang belajar menggunakan materi SOS dari pemula, dari buta Hangul sekalipun harus punya mental pejuang. Jadi mungkin kalau di tempat lain mereka dimanja sedikit, ada tulisan-tulisan alfabetnya seperti ini, kita tidak usah ya, fokus mendengarkan. Oke, biar kalian itu dari awal itu ya udah punya mental pejuang gitu. Oke, semangat ya teman-teman. Jadi huruf ini ya pelafalnya e e oke, coba kalian lafalin deh gitu. Oke, bagus ya, gitu ya, jadi jangan jangan seperti itu, tapi nyantai aja, lanjut ya. Jangan lupa hafalin bentuk bulat-bulatannya gimana. Ini gampang banget nih, sama kayak huruf I ya teman-teman. Ini pelafalannya I, I, I gitu, I, I, I. Nah kalau kita tambahkan garis sedikit ya, ini jadi A, 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 A. By the way, siapa tahu ada yang mau bertanya nih, kalau misalkan belajar Hanja, bahasa Cina itu kan ada step-step menulisnya ya. Nah kalau dalam bahasa Korea itu ada atau enggak? Sebenarnya ada, cuma enggak terlalu dipusingin gitu. Yang penting tulisannya mirip, udah gitu aja. Misalkan nanti kalau ada tulisan konsonan ya, tulisan konsonan ini, nah ini, maaf tulisan aku jelek. Pokoknya bentuknya kayak gini, ada yang menulis gini aja oke. Yang penting bisa dibaca gitu. Kalau dalam bahasa Korea itu lebih kayak gitu sih, lebih apa ya? Lebih fleksibel tulisannya, yang penting mirip gitu. Kalau Hanja kan ada step-step nulisnya gitu kan. Itu aduh, udah tulisannya ribet, step-stepnya banyak. Kalau ini enggak, yang penting tulisannya mirip aja gitu, oke? Nah, ini tadi apa pelafalannya? Coba diulang. Oke, kita review sedikit ya. Oke, kuis sedikit ya teman-teman. Kuis sedikit. Tadi ini pelafalannya gimana? Bener ya, jangan tapi oke. Kalau ini gimana? Bener ya, sorry ya, ini nolnya kegedean, bulatannya kegedean, maklum tulisannya agak jelek. Next, kalau ini gimana? Oh, ini aku kecilin dikit deh. Nih, bener, A ya, A. Nah kalau kita tambahin garis sedikit lagi, itu nanti pelafalannya jadi ya, kayak gini nih. Itu pelafalannya jadi ya. Aku bagusin dikit sih tulisannya, bentar ya. Nah ini bacanya ya, ya, ya. Nah usahakan kalau melafalkan Hangul jangan ada hasil suara K ya di akhir, kayak ini ya gitu aja. Jadi jangan ya gitu, karena dalam bahasa Indonesia memang kita terbiasa ya, kayak misalkan minta jadi minta ya, buka jadi buka, ada K-nya gitu. Nah ini usahakan jangan ada hasil suara K ya, jadi ya aja gitu, ya ya aja gitu. Kok kayak nyanyi sih ya, jadi ya i gitu, jadi jangan i gitu. Next ya, next kebalikannya nih. Tadi kalau huruf A itu kan garisnya ke sini ya kan, ke kanan. Nah kalau kebalikannya itu bacanya jadi O. Mulutnya agak dibuka sedikit ya, mulutnya agak dibuka sedikit. Ini pelafalannya O, mulutnya dibuka O, O, O gitu ya, O. Nah sama halnya dengan ya, kita tambahkan garis sedikit ya, tambahkan garis sedikit, itu jadinya ya, ya. Oke, gini ya, jadinya ya, mulutnya dibuka ya, ya, ya. Coba kalian lafalin deh. Oke, yo ya. Jadi jangan ya, tapi ya, ya, ya. Oke, 4 huruf terakhir jangan lupa teman-teman
hafalin letak buletannya di mana karena nanti ada hubungannya dengan huruf konsonan. Ini bacanya O. O. Kalau kalian dengar kok kayaknya mirip ya sama huruf sebelumnya. Nah, ini memang mirip ya teman-teman, tapi berbeda sedikit ya. Ini aku kasih perbandingan. Kalau yang tadi itu apa namanya? Mulutnya kita agak terbuka. O. 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 Kalau yang ini mulut kita agak tertutup. Jadi kayak posisi siul gitu. O. 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 O, oke. Nah, tadi kalau seperti ini kan jadi huruf Y ya. Jadi yo, yo. Nah, ini juga sama. Jadi huruf Y, yo. Jadi mulutnya lebih nutup ya, yo. Kayak kita ngomong yo yo, 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 yo. Oke. Coba kalian lafalin yo. Oke, jangan yo ya, yo, yo, yo. Nah, sekarang kita balik nih. Buletannya ada di bawah. Buletan garisnya. Gini, garisnya ada di bawah, ini bacanya U. Kayak kita ngomong uang, U. 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 Kalau kita dengar-dengar kok mirip dengan ini? Beda dikit ya. O. U. O. U. Oke, U. Sama halnya dengan ini, kalau ini tadi ditambahin jadinya yo, ini jadinya apa? Jadinya apa yo? Bener, jadinya you ya. Jadi y, ada y-nya. You. 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 Yo, you, yo, you. Oke, kita review teman-teman ya pelafalannya. Sekali lagi ini untuk apa namanya gambaran aja ya, huruf latinnya gambaran aja. Jadi fokus ke mendengarkan. Ini pelafalannya tadi apa? Bener, e, e, e. Kalau ini gimana? Ini paling gampang nih. Oke, i, i, i. Next ya. Kelihatan tulisannya. Apa? Oke, bener. A ya. Jangan A, oke? A. 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 Next. Ini bener, tinggal tambahin garis jadinya Y ya. 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 Kalau kebalikannya gimana? Kebalikannya. Bener. O. Mulutnya yang kebuka atau ketutup? Ketutup, kebuka ya, kebuka ya. O. O. Oh, tambahin garis jadinya gimana? Mana nih? Oh, gini. Tambahin garis jadinya gimana? Bener. Yo. 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 Kalau ini yang agak bantet ketutup ya, bener. U. 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 Tambahin garisnya gampang. Yo. 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 Next, kebalikannya. Bener, uang. Uang aja inget ya. Bener, U ya. U. 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 Lanjut. Ini terakhir. Bener. You. You. You.